Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Sebuah peringatan diberikan Rafael Morrison terhadap Manchester United. Ia menilai Setan Merah tidak boleh menjual Mason Greenwood apapun yang terjadi. Mantan pemain Manchester United Rafael Morrison mengaku telah melihat perkembangan Mason Greenwood selama di Getafe. Ia mengaku terkesan melihat penampilan sang junior bersama klub La Liga tersebut. Morrison tahu bahwa ada banyak klub top Eropa, termasuk Real Madrid, Barcelona, dan Atletico Madrid yang berminat memboyong Greenwood di tahun 2024 nanti. Namun Rafael Morrison menyarankan Manchester United tidak melakukan itu karena ia yakin Mason Greenwood bisa menjadi pemain yang luar biasa untuk Manchester United. Setelah Manchester United dan Bayern Munchen, makin banyak klub yang menyatakan penolakannya kepada European Super League atau ESL. Real Madrid dan Barcelona tidak bisa tersenyum terlalu lama, sebab setelah pengadilan memenangkan gugatan mereka langsung ada penolakan dari klub-klub Eropa. Tidak tanggung-tanggung, penolakan itu datang dari Manchester United, lalu ada juga penolakan dari Bayern Munchen. Mereka dengan tegas menyatakan tidak akan berubah pikiran untuk bergabung dengan ESL. MU dan Bayern juga menegaskan akan terus bekerja sama dengan UEFA. Setelah itu, klub-klub lain juga menegaskan penolakannya kepada European Super League. Klub mana saja yang ikut menentang ESL. Manchester United dilaporkan akhirnya telah membuat keputusan soal nasib salah satu pemain yang baru direkrut pada bursa transfer musim panas 2023 lalu. Setan Merah cuma akan memakai jasanya selama semusim saja. Pemain yang dimaksud adalah Sofyan Amrabat. MU dilaporkan The Sun sudah membuat keputusan tidak akan mempermanenkannya. Untuk meminjam Amrabat dari Fiorentina, MU menghabiskan biaya 10 juta euro. Mereka juga punya opsi mempermanenkan pemain asal Maroko itu dengan biaya 20 juta euro ditambah bonus 5 juta euro. Amrabat sebenarnya cukup sering dimainkan di musim pertamanya bersama MU. Pria berusia 27 tahun itu tampil 17 kali di berbagai ajang. Bahkan 3 laga terakhir MU di Liga Inggris, Amrabat selalu main penuh 90 menit. Tapi manajemen MU memutuskan tidak akan memakai opsi mempermanenkan Amrabat. Mereka merasa Amrabat gaya bermainnya tidak cocok dengan Premier League, sehingga akan memilih pemain lain untuk pos gelandang bertahan. Alasan lain MU tidak akan membeli Amrabat juga dikarenakan perkembangan positif pemain muda Kobbie Mainoo. Setan Merah merasa lebih baik memanfaatkan Kobbie Mainoo yang diyakini bisa menjadi pemain besar jika dipoles dengan benar. Nasib Jadon Sancho masih tidak menentu hingga kini. Bahkan teranyar dikabarkan Manchester United berencana mendepaknya. Sky Sport melaporkan MU berencana untuk memutus kontrak Jadon Sancho apabila tidak ada klub yang berminat merekrutnya di Januari. Kebijakan itu tengah dibahas seiring dengan proses akuisisi MU oleh Sir Jim Ratcliffe. Sancho yang masih terikat kontrak di Manchester United sampai 2026. Namun, sejak awal Sancho tidak pernah benar-benar memenuhi ekspektasi sejak digait dari Dortmund di 2021. Hanya sebanyak 12 gol dan 6 assist yang mampu disumbangkan Sancho dalam 82 pertandingan untuk MU. Jelang bursa transfer Januari 2023 lalu ada sebuah kehebohan di kalangan fans Manchester United. Sebab tanpa rumor pun tiba-tiba muncul ada Coutinho dalam daftar pemain MU di situs resmi Premier League. Ketika itu pada Januari 2023, Wout Weghorst belum datang, United masih disibukkan dengan berbagai rumor transfer.
Tiba-tiba di situs Premier League muncul nama baru dalam daftar pemain MU yang berposisi sebagai penyerang. Pemain itu bernama Bertinho. Tidak banyak informasi yang dicantumkan pada unggahan Premier League. Hanya ada keterangan bahwa Bertinho berasal dari Portugal dan memakai nomor punggung 11. Transfer Bertinho tidak pernah terjadi dan sampai saat ini tidak diketahui bagaimana asal-usul namanya bisa terdaftar di situs Premier League. Sampai di sini, Bertinho bisa dibilang sebagai pemain goib untuk United. Namun di dunia nyata, Bertinho sebenarnya benar-benar ada. Dia benar-benar seorang pesepak bola. Bertinho juga bermain sebagai penyerang dan berasal dari Portugal. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano menargetkan transfer baru untuk Manchester United. Setan Merah disebut akan mencoba merekrut Gonçalo Inacio dari Sporting Lisbon. Menurut laporan Fabrizio Romano, Manchester United benar-benar jatuh hati kepada Inacio. Di usianya yang masih sangat muda, ia sudah tampil konsisten di Sporting Lisbon. Ia juga mulai rutin bermain di timnas Portugal berkat performa ciamiknya. Selain itu, sang bek berkaki kiri dan Ten Hag memang lagi mencari bek berkaki kiri. Jadi ia memasuki semua kriteria yang diinginkan sang manajer. Romano menyebut bahwa transfer Inacio di musim dingin nanti bakal sulit bagi MU. Sang bek punya klausul rilis yang cukup mahal. Ia hanya bisa ditebus di kisaran 60 juta euro saja. MU tidak bisa keluar uang sebanyak itu di musim dingin nanti. Jadi mereka harus menjual beberapa pemain mereka untuk bisa mendapatkan jasa sang bek. Manchester United terus mengawasi pemain sayap Real Sociedad, Takefusa Kubo, dengan mengirimkan tim pemandu bakat untuk mengawasinya setidaknya 7 kali musim ini, di saat mereka secara bersamaan ingin melego Anthony. The Sun melaporkan bahwa Man United telah menghabiskan banyak waktu untuk mengamati Takefusa Kubo. Dengan para pemandu bakat, Setan Merah telah mengamati bintang Jepang itu sebanyak 7 kali pada musim ini. Pemain sayap tersebut hanya berharga sekitar 5,5 juta pound sterling dari Real Sociedad. Namun ia masih terikat kontrak hingga tahun 2027 dan klub Spanyol tersebut menolak tawaran sekitar 26 juta pound sterling dari Napoli pada musim panas lalu, sehingga mereka tidak akan melepasnya dengan harga yang murah. Namun menurut laporan yang sama menunjukkan bahwa Kubo tidak tersedia dengan harga sekitar 43 juta pound sterling tahun depan, yang bisa menjadi sebuah penawaran yang bagus di pasar saat ini. Kubo berbicara mengenai bagaimana pelatih Real Sociedad Imanol Alguacil mendapatkan yang terbaik dari dirinya. Sementara itu, Setan Merah ingin melego beberapa pilar yang menurut mereka tampil melempem sejauh ini. Nama Anthony masuk usai gagal membuktikan kemampuannya setelah didatangkan dari Ajax Amsterdam dengan harga fantastis. Setidaknya ada 3 pemain Liga Italia yang layak didatangkan oleh klub Liga Inggris Manchester United di bursa transfer mendatang. Manchester United mulai merasakan dampak dari badai cedera yang menerpa mereka. Hal tersebut membuat dana 183 juta pound sterling yang dikeluarkan Setan Merah pada bursa transfer musim panas lalu seolah mubazir. Kondisi ini membuat MU kembali disibukkan dengan urusan mendatangkan pada bursa transfer pemain musim dingin nanti. Setan Merah mesti mendatangkan pemain anyar jika ingin tetap kompetitif di tahun baru. Secara khusus, Paul Ince menyebut Manchester United mesti mendatangkan striker anyar. Hal ini dirasa cukup mendesak mengingat terlalu beresiko menggantungkan harapan lini serang kepada striker muda Rasmus Højlund. Lautaro Martinez dan Victor Osimhen adalah 2 pemain yang diincar oleh klub-klub Liga Inggris, ujar Paul Ince. Domenico Berardi juga akan fantastis kalau bermain di Liga Inggris, Paul Ince menuturkan. Rumor David De Gea kembali ke Inggris pada tahun 2024 nampaknya akan menjadi kenyataan. Newcastle United dilaporkan mulai menyeriusi transfer sang kiper. Menurut laporan ESPN, De Gea akan direkrut Newcastle untuk menjadi pengganti Nick Pope. Sang kiper baru-baru ini mengalami cedera. Ia diprediksi akan absen cukup lama. Eddie Howe dikabarkan kurang puas dengan penampilan Martin Dubravka. Alhasil ia berencana mencari kiper baru di musim dingin nanti.
Laporan itu menyebut bahwa Eddie Howe sangat berminat untuk menjadikan De Gea menjadi kiper baru The Magpies. Secara pengalaman dan kualitas De Gea sudah teruji di Premier League, sehingga ia tidak perlu waktu lama untuk beradaptasi. Selain itu juga ia berstatus sebagai free agent, sehingga mereka tidak perlu keluar uang untuk merekrutnya. Laporan yang sama juga mengklaim bahwa De Gea siap menerima pinangan Newcastle. Sang kiper merasa bahwa ia masih layak bermain di Premier League dan sangat ingin membuktikan itu terutama kepada Manchester United. Legenda Manchester United Roy Keane baru-baru ini memberikan pujian kepada Kobbie Mainoo. Ia menilai sang gelandang bakal tumbuh menjadi bintang baru Manchester United. Kepada Sky Sport, Roy Keane mengaku terkesan dengan penampilan Kobbie Mainoo. Ia percaya bahwa sang gelandang bakal menjadi pemain top di masa depan jika ia terus diberi kesempatan bermain oleh Erik ten Hag. Roy Keane yang terkenal vokal mengkritik pemain-pemain MU dalam beberapa tahun terakhir terpukau melihat Kobbie Mainoo. Ia menilai sang gelandang menghadirkan dimensi yang berbeda di lini tengah setan merah sehingga ia asik untuk ditonton.